Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rama Ditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terhimpit badan kendaraan akibat kecelakaan beruntun di Lubuk Linggau. Seorang kernet meninggal dunia. Ruang kelas dan halaman terendam banjir. 2 sekolah di kota Palembang diliburkan dari kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu. Seorang camat di Kabupaten Musi Rawas Utara tertangkap basah sedang mengonsumsi sabu-sabu di ruang kerjanya. Ya, kita ke informasi pertama. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan truk dan minibus terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Lintas Sumatera, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau pada Kamis siang pekan lalu. Diduga peristiwa itu terjadi akibat remblong yang dialami truk pengangkut bahan material sehingga menabrak kendaraan di depannya yang sedang berhenti karena mengisi bahan bakar di pinggir jalan, kemudian menghantam mobil lainnya yang berada di jalur yang sama. Akibat peristiwa ini, sang sopir pengangkut bahan material dan kernetnya terhimpit di dalam ruang kemudi yang ringsek. Keduanya dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sang kernet akhirnya tak tertolong dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara sang sopir masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau. Jadi pas di perjalanan ada kejadian ini? Iya, kejadian ini. Saat kejadian Bapak lihat seperti apa? Tiba-tiba nengok mobil tuh keluar dari buntut mobil apa, dari mobil DC. Nggak tahu, kami juga pelan, tiba-tiba kena mobil kami. Kena juga mobil Bapak? Iya. Jadi posisi mobil itu sama satu arah atau seperti apa Pak? Kalau dia yang kejadian itu, kurasa satu arah, karena dia nunggu belakang. Nunggu kan? buntut ya? Iya, nunggu buntut itu tadi. Tapi melihat dari kondisi korban sendiri, seperti apa Pak yang kita lihat? Kalau korban tadi aku udah belum merhati, aku langsung mobil lewat, karena cemas juga tadi kan apinya rusak. Kan? Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Lubuk Linggau. Ya, selanjutnya sudah 4 hari banjir masih berendam kawasan 8 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Banjir akibat luapan sungai Ogan ini merendam ratusan rumah warga. Sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah yang berada di kawasan 8 Ulu Seberang Ulu 1 Kota Palembang masih terendam banjir hingga Kamis siang pekan lalu. Banjir dengan ketinggian hingga 60 cm ini masuk hingga ke dalam rumah warga sejak 4 hari sebelumnya. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir yang merendam kali ini merupakan yang terparah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan debit air di Sungai Ogan meluap. Banjir ini? Iya. Jadi ini masuk rumah apa gimana? Masuk rumah sudah. Iya. Ditambah lagi hujan. Hujan lebih tinggi lagi Lebih gitu? tinggi lagi. Okay. Jadi sekarang yang di bawah ini rumah kita? Iya, rumah kita sendiri. Dimasuk air gitu? Iya. Jadi kalau tidur gimana Bu? Kalau tidur ngungsi dulu. Ngungsi ya sebenarnya? Sekitar sudah 4 hari ya? Iya, sudah 4 banjir hari. ini. Bu, mungkin... Selain permukiman, banjir juga merendam ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sementara itu banjir dengan ketinggian 1 meter merendam jalan penghubung Kelurahan Pulau Kerto, Gandus, Kota Palembang. Banjir ini sudah terjadi selama 2 minggu. Banjir yang disebabkan oleh air pasang dan meluapnya aliran Sungai Musi masih merendam sejumlah wilayah di Kota Palembang. Di Palembang, banjir merendam jalan penghubung Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kondisi jalan yang belum dicor beton menambah sulitnya warga untuk melintas. Banyak kendaraan warga yang terjebak di genangan air. Warga yang enggan menerjang banjir memilih melewati jalan alternatif, melewati jalan tanah dan semak belukar.
Banjir baik besar nggak depan nggak? Besar. Ada berapa kilo kak? Nah, jadi dari ujung sini sampai ke jembatan itu berapa kilo lah? Kalau 2 kilo lah. 2 kiloan ya? Iya, 2 kiloan. Ini semak mana tingginya kak? Batas jengkol lah mah. Batas dengkul? Ijak ini tenggelam. Oh masuk ke dalam mobil ya? Iya, masuk. Itu apa kak? Pasang atau apa kak? Pasang. Pasang ya? Pasang. Lah berapa lama? Lah 2 minggu. Lah 2 minggu. Jadi kakak warga sini apa ini? Gawe sini. Begawe di sini? Ngantar ke pulau ini. Ngantau ke sana. Iya. Di sana banjir parah? Kalau jadi di Tibe. Kalau RT 23 banjir ya. RT 23 banjirnya? Banjirnya, ya. Sekitar seminggu lah. Seminggu lebih ya? Iya. Itu oleh apa bu? Pasang atau hujan? Ya pasang ya hujan. Oh, tingginya berapa? Tinggiannya? Ketinggiannya sekitar 1,5 meter. Dengkul ya? Teh dengkul. Biasa itu sepanjang hari apa ada jam-jamnya bu banjir Ada ini? jam-jamnya. Jam berapa biasanya? Kadang tuh pagi, kadang sore, kadang tengah hari. Jadi cak mana kita nak lewat bu? Ya cak itulah. Tetap dipaksa ya? Iya mau tak mau nak lewat nih. Dak tuh cak mana? Anak nak sekolah. Lah sering banjir di sini? Sering tuh sering, tapi tidak ada sebesar ini. Ini yang paling besar ya? Iya. Banjir sudah mengendangi jalan penghubung ini selama 2 minggu terakhir. Banjir kali ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Musi dan hujan yang terus mengguyur. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Iya, masih tentang banjir. Sudah sebulan banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Ekonomi warga pun lumpuh karena puluhan hektar kebun terendam air. Warga juga mengeluh sulit mendapatkan air bersih. Belum ada tanda-tanda surut, begitulah kondisi banjir yang menggenangi ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali pada Jumat pagi pekan lalu. Meski sudah 1 bulan, ketinggian banjir masih mencapai 40 cm hingga 1 meter. 600 rumah warga yang berada di bantaran sungai terkena dampaknya. Banjir yang tak kunjung surut ini menyebabkan warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Banjir juga mengakibatkan perekonomian warga menjadi lumpuh karena sudah 1 bulan terakhir warga tidak dapat bekerja karena kebun mereka ikut terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Bulan. Naik ini baru sebulan lah. Tinggi air ya? Tinggi. Jadi kita terkurung weh? Terkurung bayi nah. Udah baca kemana mana? Nggak baca. Apa yang aktivitas tak bisa tuh? Lah mandi. Itulah. Berkebun? Berkebun, pantangan banjir. Jalan seberang situ banjir, nak mantang nak baca. Gitu ya. Tapi kita di rumah ada ngungsi. Tidak, alhamdulillah belum mengungsi kan. Jadi untuk nyari duit makan mana? Lah, makan yang ada ya dulu. Gitu ya. Udah sekolah? Udah pada sekolah. Digendong sama anak nyemerang. Kadang itu dewek dia. Terus setiap tahun mana banjir ini? Baru tahun inilah top terdiri jalan ini baru tahun inilah melanggar. Tapi aman banjir. Itu kan lah tiap tahunnya biasa. Ya lah 12 tahun baru 12 tahun ya. Rumah terdampak itu lebih kurang 600. Itu satu sekolah SD Negeri 3 Tanah Abang. Sekarang sudah diliburkan karena mengingat debit air ini tambah tinggi. Dan itu sudah diinstruksikan, sudah dihubungi pihak dari Dignas. Jadi berapa masyarakat yang sudah mengungsi, Pak? Kalau sudah mengungsi, masyarakatnya sudah 39 warga yang rumahnya sudah terendam air sampai ke dalam rumah. Itu 39 kakak. Kakak, Pak ya? Pak, dari ini ada yang terkena sakit-sakit apa gimana? Kalau untuk sekarang, keluhan masyarakat itu ya ada beberapa warga yang mengeluh ke kantor desa itu dalam keadaan gatal. Ya. Itu demam biasa kan, dingin kan, karena rumahnya sudah tergenang banjir. Banjir di wilayah Tanah Abang ini disebabkan oleh luapan Sungai Lematang setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, selanjutnya sudah 2 minggu banjir merendam 2 gedung sekolah di Palembang. Siswa pun terpaksa diliburkan karena akses menuju sekolah tergenang banjir setinggi setengah meter. Banjir masih melanda sebagian wilayah di Palembang.
Akibat banjir, 2 gedung sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Minhajul Islamiyah dan Sekolah Dasar Negeri 151 di Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, terendam banjir. Di MTS, banjir mengenangi dengan ketinggian setengah meter, merendam halaman sekolah. Banjir juga merendam akses jalan menuju sekolah tersebut sehingga pihak sekolah meniadakan proses belajar mengajar. Sementara di Sekolah Dasar Negeri 151, banjir juga merendam halaman sekolah. Sejak 1 minggu terakhir, 2 sekolah ini sudah diliburkan. Sudah setengah bulan. Jadi siswa gimana sekolahnya, Pak? Yang murid? Kadang basah-basahan. Kadang basah-basahan. Iya. Tapi sekarang dilibur ke? Iya, dilibur kan. Lah sudah berapa lama dilibur ke, Pak? Tangan minggu lah baru. Sudah seminggu ya? Iya. Karena airnya naik pasang ya? Tinggi, Pak ya? Iya. Berapa ketinggiannya, Pak? Kalau nak 2 meteran. 2 meter? Iya. Yang di sekolah itu? Iya, dari bawah rumah sekolah tuh ke air. Oh, ini pasang banjir gara-gara apa, Pak? Oh, luapan dari hulu nih lah. Dari sungai inilah ya? Iya. Meluap ya? Biasanya tiap tahun atau baru inilah? Baru inilah, dari 10 tahun dulu. Dari 10 tahun dulu baru ini yang paling Iya. besar? Oh. Setelah dapat bantuan, Pak? Belum. Belum ada ya? Rumah kita? Banjir yang merendam kawasan ini merupakan banjir akibat naiknya air pasang aliran Sungai Musi yang berada di sekitar permukiman sekolah. Banjir memang kerap melanda kawasan ini, namun banjir kali ini merupakan yang terparah. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.